Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengat pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan info terbarunya menjelang rakor pengadaan P3K 2023. Ada instruksi untuk honorer teknis administrasi. Nah, kira-kira apa instruksi ini untuk teknis administrasi? Dari siapakah instruksi tersebut? Nah, untuk mengetahuinya Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta ini mencatat satu informasi terkait dengan apa dan bagaimana impian honorer menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Menjelang rakor pengadaan P3K 2023. Artinya, menuju rapat koordinasi pengadaan P3K 2023, ada instruksi untuk honorer teknis administrasi. Nah, inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana instruksi untuk honorer tenaga teknis administrasi ini. Ketua Umum Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori 2 FHTTAK 2 Indonesia Rianto Agung Subekti mengaku sudah menginstruksikan seluruh koordinator DPW dan DPD FHTTA K2 Indonesia agar merapat ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM setempat. Nah, tentu ini ada maksud dan tujuan Bapak Ibu ya, terkait dengan ada apa harus merapat ya ke KPSDM atau ke BKPSDM setempat. Nah, tentu ada tujuan dan maksud yang sifatnya baik demi para honorer seluruhnya. Tujuannya adalah menyampaikan data honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi agar bisa diakomodasi dalam P3K 2023 yang akan dibahas dalam rakor persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 pada 3 Agustus mendatang ini. Nah, ingat Bapak Ibu, ya. Ini ada baiknya apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Honorer kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi FH kategori 2 ini yang menyampaikan dan menginstruksikan kepada seluruh koordinator DPW dan DPD FH kategori 2 agar merapat kepada BKPSDM setempat. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa tujuannya tak lain yaitu untuk menyampaikan data honor kategori 2 khusus tenaga teknis administrasi agar bisa diakomodasi dalam P3K 2023 yang akan dibahas dalam rakor persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 pada 3 Agustus 4 hari ke depan. Rakor ini menjadi momentum penting bagi nasib honorer kategori 2, khususnya tenaga teknis administrasi, yang sampai saat ini belum mendapatkan kebijakan apapun
dari pemerintah. Ini kata Kang Itong, sapaan akrabnya kepada jpnn.com pada hari Minggu 30 Juli, baru saja semalam Bapak Ibu. Beliau menegaskan sudah saatnya pemerintah memperhatikan honorar teknis administrasi. Jangan hanya fokus kepada guru honorar, tenaga medis, dan penyuluh pertanian. Tenaga teknis administrasi juga itu penting karena satu paket dengan Bapak Ibu guru di sekolah dalam hal melaksanakan tugas. Jadi coba bayangkan kalau seandainya tenaga teknis administrasi ini itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kemudian tenaga teknis administrasi ini di semua instansi ada. Sampai di sekolah juga seperti itu. Ya seperti para pegawai administrasi. Tentunya ini berdasarkan pendidikannya masing-masing. Tenaga teknis administrasi fungsinya dalam pelayanan publik. Tidak kalah penting. Di semua instansi pemerintah sangat membutuhkan layanan publik. Maka tentunya para tenaga teknis administrasi ini sangat dibutuhkan untuk hal tersebut. Misalnya, di lembaga pendidikan tidak ada pustakawan, tenaga tata usaha, operator sekolah, dan penjaga sekolah. Bisa dipastikan kegiatan belajar mengajar akan lumpuh. Ada apa ini? Karena memang ya personilnya itu kurang, ya seperti pustakawan tadi. Pustakawan ini kan penting untuk petugas perpustakaan. Tenaga tata usaha ini butuh dalam bidang administrasi sekolah. Kemudian operator sekolah dalam hal pengelolaan data dapodik. Maka semua ini adalah personil-personil atau orang-orang yang dibutuhkan dalam kegiatan jalannya pendidikan di sekolah-sekolah. Maka suatu hal yang wajar kalau disampaikan supaya tenaga teknis administrasi ini juga diberi peluang untuk menjadi ASN sebagaimana honorer lainnya. Kalau tidak percaya, silakan para pejabat hanya mengemaskan guru saja. Kami bisa menginstruksikan para honorer TTA K2 untuk mogok kerja, ucapnya. Honorer kategori 2, tenaga teknis administrasi juga butuh sandang, papan, dan pengakuan status. Ini Kang Itong meminta tenaga teknis administrasi jangan diperlakukan seperti istri simpanan. Habis dipakai, ditelantarkan. Ini satu istilah Bapak Ibu ya. Honorer tenaga teknis dan administrasi khususnya kategori 2, ucap Kang Itong, rata-rata mengabdi untuk negeri ini sudah puluhan tahun. Bahkan ada yang hampir 30 tahun. Namun statusnya juga tetap honorer. Sangat tidak manusiawi karena alasan tidak ada anggaran terus mau dihapuskan atau dirumahkan. Dan satu hal tentang ini tidak bakal dirumahkan atau dihapuskan Bapak ya. Sesuai dengan surat edaran terbaru Menpan RB tertanggal 25 Juli 2023 baru-baru ini. Jadi ini namanya tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Lebih lanjut dikatakan kalau hasil rakor 3 Agustus itu tidak mengakomodasi honorer tenaga teknis administrasi, Itong meminta siap-siap saja Pemda di demo. Honorer tenaga teknis administrasi pasti tidak akan terima bila mereka dibuang tanpa ada solusi yang berkeadilan sosial. Dan inilah yang sedang ditempuh oleh pemerintah supaya semua yang ditempuh sebagai solusi penyelesaian persoalan honorer ini benar-benar win-win solution. Ini bukan mutlak kesalahan kami, tetapi pemerintah yang telah menciptakan kegaduhan sejak rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2013 hingga terjadinya kesepakatan 15 September 2015, ungkit Kang Itong. Jadi ini info terbaru Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Forum FHTTA K2 Indonesia ya menjelang rakor 3 Agustus beberapa hari lagi ke depan, maka besar harapan supaya apa yang disampaikan sebagaimana informasi ini bisa
didengarkan dan bisa dikabulkan oleh pemerintah, yaitu supaya para honorer tenaga teknis administrasi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat dengan memberi formasi ASN P3K 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.